guys, welcome to my channel. Keep watching my video until it's done. Kita akan membahas hasil magang di Kebun Percobaan Wawotobi sebagai sarana penghasil benih padi sumber. KP Wawotobi merupakan milik dari BPSIP Sultra yang terletak di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, memiliki luas lahan 15,3 hektar dengan karakteristik agroekosistem lahan sawah irigasi. KP tersebut diresmikan pada tanggal 20 Maret tahun 1987 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Ahmad Affandi. Pengolahan bertujuan untuk mengubah sifat tanah baik secara fisis, kemis, maupun biologis sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Pengendalian hama keong sebelum penanaman bertujuan memusnahkan perkembangbiakan keong tersebut agar tidak terjadi serangan pada tanaman yang dibudidayakan. Pembuatan saluran pembuangan air atau caren berfungsi untuk mempercepat proses pemasukan dan pengeluaran air. Selain itu, untuk memudahkan pengendalian hama keong pada tanaman padi yang baru ditanami. Persemaian benih padi juga dibuatkan bedengan agar pemeliharaannya optimal. Sebelum penyemaian, benih diterendam selama 2 malam. Kemudian, diangkat dan dikering anginkan selama 2 malam. Lalu, diberi perlakuan insektisida marsal untuk menghindari serangan hama pada tanaman. Pengairan penyemaian juga disesuaikan pertumbuhan benih yang disemai, yakni 3 hari setelah semai. Jangan sampai menggenangi biji yang baru disemai. Penanaman padi dilakukan dengan sistem tanam jajar legowo. Bibit padi yang ditanam sesuai garis yang sudah dibuat menggunakan caplak. Untuk varietas Impari 30, sistem legowo 21, dan Impari 33, sistem legowo 61. Penyiangan dilakukan untuk mencegah persaingan penyerapan hara, misalnya gulma, dan membuang tanaman yang rusak atau sakit. Sedangkan penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang rusak tersebut agar tidak terjadi kekosongan pada lahan, sehingga padi tumbuh serentak. Pengamatan dilakukan pada minggu ketiga setelah tanam. Variabel yang diamati berupa tinggi tanaman, jumlah anakan, lebar daun, panjang daun, intensitas serangan hama dan penyakit, serta musuh alami. Pengamatan dilakukan pada pagi hari karena pada saat itu hama dan musuh alami muncul di waktu tersebut. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dengan pupuk yang sama pada pemupukan yang pertama dilakukan, yakni urea dan NPK dengan dosis 300 kg per hektar, 4:1 per 1 kali pemupukan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara kimiawi, menggunakan beberapa bahan kimia yang dicampur dengan air, kemudian disemprot ke tanaman padi. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pagi hari dan sore hari. Pada fase ini akan dilakukan seleksi terhadap tanaman yang tumbuh di luar jalur. Juga tanaman yang bentuk dan ukuran daunnya berbeda, warna kaki atau daun pelepahnya yang berbeda dari rumpun yang lain. Tanaman yang diseleksi adalah bentuk dan ukuran daun benderanya berbeda, tanaman yang berbunga terlalu cepat atau terlalu lambat dari rumpun yang lainnya. Tanaman yang diseleksi adalah yang memiliki eksersi malai berbeda, tanaman yang terlalu cepat matang, bentuk dan ukuran gabah, warna gabah, serta ujung gabah yang berbeda. Pemanenan padi dilakukan ketika gabah dari malai sudah tampak menguning. Salah satu teknologi modern yang digunakan pada saat pemanenan adalah Combine Harvester yang merupakan alat panen dengan fungsi. Ada 3 fungsi yaitu sebagai alat panen, alat perontok padi, dan juga sebagai alat pembajak sawah. Setelah pemanenan akan dilakukan pengangkutan gabah menggunakan motor ojek. Pengeringan dilakukan dengan cara menjemur gabah di bawah terik matahari. Tahap ini merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu, sehingga siap untuk diolah atau digiling, atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Pada saat penjemuran, lakukan pembalikan setiap 1-2 jam atau 4-6 kali dalam sehari dengan menggunakan garuk kayu. Setelah kering, kemudian dibawa ke gudang untuk membersihkan gabah yang masih bercampur dengan kotoran, gabah kosong, sekam, dan benda-benda asing ringan lainnya menggunakan seed cleaner. Mesin seed cleaner menggunakan corong masuk yang memanjang dan dilengkapi dengan feeding roll yang akan mengalirkan gabah dengan lembut. Fungsi utama dari corong besar tersebut dengan feeding roll bekerja dengan optimal dengan aspirator yang akan membersihkan seluruh sisa-sisa kotoran seperti debu atau benda-benda asing yang tak sengaja tercampur selama panen.
Setelah bersih dari kotoran, akan dilakukan pengemasan untuk mempermudahkan di dalam penyaluran atau transportasi benih. Juga untuk melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari serangan insek. Saat penyimpanan, berikan alas agar gabah tidak mudah rusak. Teknik penyimpanan selang-seling bertujuan agar terhindar dari serangan insek. Audio Jungle.